Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya, Tegar. Nah, kali ini kita akan kembali membahas tentang sebuah penelitian. Namun pada subbab yang berbeda. Jadi beberapa waktu lalu, saya telah memposting sebuah Q&A di dalam Instagram saya. Nah, di dalam Q&A tersebut saya menanyakan apa sih yang ingin teman-teman ketahui tentang melakukan sebuah penelitian. Nah, jadi sudah banyak nih beberapa pertanyaan yang masuk dalam Instagram saya, dalam DM saya, banyak banget. Nah, kali ini kita akan menjawab satu persatu pertanyaan dari teman-teman. Semoga pertanyaan ini membantu. Oke, langsung saja, ini dia jawabannya. Pertanyaan pertama yang masuk itu, apa sih Kak perbedaan dari penelitian kualitatif dan kuantitatif? Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas lebih detail terkait dengan penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Apa sih yang membedakan keduanya, dan ketika apa sih kita menggunakan penelitian kualitatif dan kapan kita akan menggunakan penelitian kualitatif. Sebelum kita melakukan penelitian, tentunya kita harus memahami dulu jenis-jenis penelitian yang ada. Karena apa? Karena harus disesuaikan dengan minat dan kompetensi dari masing-masing peneliti, sehingga nantinya penulis dapat merasa cocok ketika kita menggunakan metode apa sesuai dengan kepribadian kita atau sesuai dengan minat kita, sehingga untuk memperlancar sebuah penelitian sehingga hasil dari penelitian itu dapat lebih mudah untuk dihasilkan. Tentunya penentuan ini tuh tidak dilakukan di akhir ya. Karena apa? Karena ya nggak mungkin dong ketika kita menentukan metode atau jenis penelitian itu ketika kita telah melakukan penelitian, harusnya kita menentukan dulu metode apa, jenis apa yang kita pilih, nanti baru kita melanjut ke langkah selanjutnya, yaitu dengan menentukan tahap-tahapan penelitian selanjutnya. Sebelum itu, kita harus menentukan klasifikasi kriteria terlebih dahulu. Nah, klasifikasi dan kriteria ini membuat seorang peneliti itu menunjukkan tingkat keprofesionalitasnya dalam melakukan penelitian. Karena apa? Karena ketika peneliti menentukan kriteria yang akan diteliti, tentunya lebih terarah, lebih terstruktur, sehingga ketika orang melihat bahwa wah, ternyata seorang peneliti itu keren ya, karena dia telah menyusun apa-apa, langkah-langkah apa yang akan dilakukan, cara-cara apa yang nantinya akan diterapkan, serta metode-metode apa yang nanti akan digunakan. Di dalam pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman sampaikan, ternyata banyak sekali teman-teman yang menanyakan, apa sih Kak penelitian kualitatif itu, apa sih penelitian kuantitatif itu, dan apa pertanyaan terbuka dan apa pertanyaan tertutup. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan penelitian secara kuantitatif. Ada penelitian yang menggunakan suatu data yang nantinya akan diolah kembali. Nah, apabila kualitatif adalah menggunakan suatu abstraksi atau suatu interpretasi. Jadi di perbedaan dari kuantitatif dan kualitatif itu, apabila kuantitatif itu dekat erat hubungannya dengan angka-angka, sedangkan kualitatif dengan interpretasi berupa kalimat-kalimat yang nantinya diolah lagi oleh peneliti. Nah, kemudian perbedaan dari pertanyaan terbuka dengan pertanyaan tertutup. Nah, apabila peneliti menggunakan penelitian secara kuantitatif, tentunya mereka harus menggunakan pertanyaan tertutup. Karena apa? Karena pertanyaan tertutup sendiri itu, peneliti itu sudah menyajikan beberapa pertanyaan. Contohnya ketika peneliti menggunakan kuesioner. Nah, di dalam penelitian tertutup, kuesioner tersebut itu hanya berupa pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan jawabannya. Jadi, responden akan menjawab pertanyaan sesuai dengan pilihan yang telah diberikan oleh peneliti. Contohnya, kebijakan pemerintah sangat berpengaruh kepada kondisi ekonomi masyarakat menengah. Nah, di dalam opsi jawaban itu ada pilihan jawaban setuju, sangat setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju, atau netral, seperti itu. Nah, apabila menggunakan pertanyaan terbuka, tentunya pertanyaan yang dilontarkan berupa isian, sehingga responden tersebut dapat menjawab sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan apa yang mereka anggap benar. Jadi di dalam penelitian terbuka, penelitian kualitatif yang menggunakan pertanyaan terbuka, mereka akan melakukan suatu olah data kembali terkait dengan berbagai macam jawaban dari responden atas pemikirannya masing-masing yang sangat berbeda. Nah, sehingga dalam pertanyaan tertutup, peneliti itu tidak banyak bercerita ya. Jadi pertanyaannya langsung to the point. Nah, karena apa? Karena yang mereka butuhkan itu bukan interpretasi atau jawaban bervariasi. Mereka hanya ingin membuktikan bahwa apakah pendapat ini benar atau salah, ya atau tidak, berapa poin dari masing-masing pertanyaan. Nah, sehingga jawaban akan menentukan tingkat validitas
dari penelitian yang mereka teliti, seberapa besar tingkat keakuratan model konseptual mencerminkan konsep teoritis tertentu yang mereka ukur. Nah, kemudian apabila menggunakan penelitian kualitatif yang menggunakan pertanyaan terbuka, tentunya metodologi tertentu perlu dipilih. Karena apa? Karena harus melakukan suatu pendekatan terhadap responden. Jadi responden yang dipilih itu tidak asal. Karena apa? Karena responden itu harus memahami pertanyaan atau terlibat langsung dalam penelitian tersebut. Jadi seakan-akan peneliti dan responden itu saling mengalami kejadian tersebut. Karena apabila kita memilih responden yang salah, maka jawaban yang dihasilkan oleh responden tidak sesuai dengan keinginan kita. Misalkan kita kan tadi meneliti tentang kebijakan pemerintah berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat menengah. Nah, kita respondennya masyarakat yang tidak bergerak di bidang pemerintahan, atau masyarakat yang tidak sesuai dengan kriteria, masyarakat menengah ke atas, sehingga nanti jawabannya dihasilkan tidak akan sesuai dengan mindset atau pemikiran di awal yang telah tersusun rapi oleh peneliti. Nah, maka dari itu harus hati-hati dalam menentukan responden ketika kita memilih menentukan pertanyaan secara terbuka atau penelitian secara kualitatif. Tadi kan kita setelah menentukan nih, kita pakai, misalnya kita pakai penelitian secara kuantitatif, tentunya kita harus menggunakan pertanyaan secara tertutup. Nah, ketika kita telah menentukan suatu responden, ketika kita telah menentukan berbagai butir-butir pertanyaan yang nantinya kita akan berikan kepada responden, setelah itu kita harus menghitung berapa sih jumlah yang sesuai, jumlah responden yang sesuai dengan penelitian yang kita angkat. Misalkan, saya butuh 30 responden saja, saya butuh 60 responden. Nah, dari 30 dan 60 responden tentunya harus sesuai ya, jadi jangan asal. Jadi harus memenuhi kriteria dari penelitian tersebut. Misalkan 30 orang ini bekerja di bidang pemerintahan. 30 orang ini merupakan masyarakat berpenghasilan menengah dengan range berapa juta sampai berapa juta sekian. Nah, seperti itu, sehingga nanti bisa sinkron. Nah, setelah itu kita setelah menentukan butir-butir pertanyaan, tentunya kita akan menyiapkan kuesioner yang nantinya akan disebar kepada responden. Nah, responden yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan dipersilakan untuk mengisi sesuai dengan jawaban yang mereka akan benar. Apabila kita menggunakan pertanyaan terbuka, mereka bebas untuk menjawab sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Apabila kita menggunakan pertanyaan tertutup, mereka tinggal memilih opsi jawaban yang kita telah berikan di lembar jawaban atau di kuesioner tersebut. Kemudian, ketika kuesioner telah disebar, tentunya masing-masing responden telah mengisi, sehingga kita akan mendapatkan suatu jawaban. Besar harapan kita, jawaban yang diberikan oleh responden itu sangat-sangat memuaskan dan sesuai dengan harapan. Namun, dalam penelitian, ini yang menjadi permasalahan bagi setiap peneliti. Karena apa? Karena misalkan nih, hampir 1/4 saja jawaban yang diberikan oleh responden itu sesuai dengan keinginan atau dijawab full dengan benar. Karena apa? Karena tidak menutup kemungkinan bahwa ketika kita menyebarkan kuesioner, responden itu menjawab dengan asal, menjawab dengan seenaknya sendiri, meskipun mereka tahu bahwa jawaban itu misalkan jawabannya setuju, mereka dengan menjawab asal itu mereka bisa saja mencentang tidak setuju atau sangat tidak setuju. Dengan demikian, data atau hasil yang kita peroleh nantinya tidak beraturan atau sangat-sangat jelek nanti datanya. Maka dari itu kita harus memilah lagi. Nah, dalam pemilihan tersebut misalkan nih hanya 1/4 saja yang sesuai dengan kriteria. Lalu apa langkah selanjutnya yang harus kita lakukan? Nah, apabila kita memungkinkan untuk mempertanyakan kuesioner itu kembali kepada responden, maka bisa dilakukan. Namun apabila tidak sempat atau mungkin tidak bisa dilakukan kembali, maka peneliti harus mengubah kriteria dan persyaratan yang berbeda. Karena kita diperbolehkan untuk mengubah kriteria dan persyaratan dalam penelitian. Namun apabila hal tersebut sudah tidak memungkinkan untuk dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah peneliti harus melakukan suatu pendalaman atau mengambil semua materi dan tidak ada campur tangan pihak ketiga. Nah, kemudian ada yang bertanya, apa sih Kak persyaratan dari penelitian kuantitatif? Nah, persyaratan dari penelitian kuantitatif yang pertama yaitu telah melalui pengujian selama 2 kali atau lebih dan hasil yang diperoleh harus sama. Kemudian kita harus melakukan sebuah triangulasi untuk mendukung hasil-hasil atau proses dari penelitian atau olah data yang telah kita lakukan. Triangulasi tersebut dapat berupa video, foto, atau laporan wawancara. Jadi gunanya triangulasi itu untuk memperkuat jawaban, untuk memperkuat hasil penelitian yang telah kita buat.
Nah, lalu yang ketiga, peneliti di sini bersifat netral. Peneliti tidak ikut campur tangan atas olah jawaban. Karena apa? Karena jawaban harusnya sesuai dengan pengolahan data yang telah dilakukan. Jadi intinya peneliti itu tidak bisa mengarahkan jawaban sesuai dengan keinginan mereka. Karena apa? Karena jawaban nantinya sesuai dengan olah data yang telah kita dapat atas kuesioner yang telah diisi oleh responden. Kemudian, persyaratan kualitatif sendiri adalah peneliti akan terus mempertimbangkan jawaban-jawaban yang masuk atas kuesioner yang telah diisi oleh responden. Apakah hasil dari jawaban tersebut itu sesuai, ataukah jawaban tersebut itu telah memenuhi atau telah memberikan informasi yang sebenarnya, memberikan informasi yang memang dibutuhkan oleh peneliti. Karena apa? Karena meskipun kriteria dan persyaratan telah ditentukan di awal, tidak menutup kemungkinan bahwa masing-masing responden memiliki pemikiran atau jawaban masing-masing yang dapat dikatakan berbeda. Karena apa? Karena dilihat lagi bahwa karakteristik setiap orang berbeda, sehingga jawaban yang dihasilkan juga berbeda. Nah, dalam penelitian kualitatif, peneliti itu juga dapat dikatakan tidak netral ya. Karena apa? Karena mereka itu bisa mengarahkan atau bisa istilahnya itu membenar-benarkan terkait dengan jawaban dari responden sesuai dengan pemikiran peneliti. Misalkan ada responden yang menjawab bahwa sangat berpengaruh. Karena apa? Karena kondisi ekonomi kita itu tidak akan mampu mengikuti kebijakan pemerintah yang baru dengan menaikkan harga seperti itu. Nah, ketika peneliti setuju dengan pendapat tersebut, peneliti akan berusaha agar jawaban atau hasil dari penelitian tersebut mengarah pada ketidaksetujuan. Nah, intinya ketika jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh responden itu nantinya akan diolah kembali oleh peneliti, sehingga peneliti akan berhenti melakukan sebuah penelitian secara kualitatif apabila jawaban yang diterima tidak ada sesuatu jawaban yang baru, maka peneliti akan memberhentikan penelitian tersebut karena itu merupakan jawaban yang dianggap benar. Sehingga dapat ditarik kesimpulan perbedaan antara penelitian kualitatif dengan kuantitatif. Yang pertama, penelitian kualitatif yaitu memiliki kriteria kejenuhan, ketelusuran, keteralihan, dapat dimengerti, kegunaan, keandalan, dan keguyuban. Sedangkan penelitian kuantitatif, keandalan, keabsahan, keterkendalian, pengulangan, kemampuan untuk diuji, ketepatan, dan generalisasi. Nah, pertanyaan terakhir nih. Jadi, apa sih Kak yang dimaksud dengan tanggung jawab penilai? Jadi yang dimaksud adalah dalam sebuah penelitian tentunya ada 3 pihak yang berperan. Yang pertama adalah pihak kalau misalkan kita dalam perguruan tinggi atau perkuliahan ya, kita tuh sebagai mahasiswa itu yang melakukan sebuah penelitian. Kemudian ada pihak eksternal. Pihak eksternal itu merupakan pihak yang nantinya akan menggunakan hasil dari penelitian yang kita buat. Misalkan contoh perusahaan atau stakeholder seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pihak internal. Jadi pihak internal di sini adalah dosen yang akan memandu jalannya penelitian yang telah kita lakukan. Jadi harapannya adalah ketiga pihak ini akan melakukan tugasnya secara seimbang. Namun dalam kenyataannya pihak internal atau dosen ini melakukan sesuatu kegiatan yang paling menonjol. Karena apa? Karena kita sebagai peneliti akan mengalami kebingungan ketika kita akan melakukan pertama kali melakukan sebuah penelitian, sehingga pihak internal atau dosen ini akan mengarahkan, akan menentukan metode apa yang cocok untuk dipilih, sehingga kita sebagai pihak peneliti hanya mengikuti arahan dari pihak internal. Nah, kemudian pihak eksternal pun juga demikian. Mereka tidak secara penuh menggunakan apa hasil dari penelitian yang kita lakukan. Jadi pihak eksternal itu bisa menggunakan atau bisa juga tidak sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Nah, namun tanggung jawab penilai tentunya harus mampu mengarahkan pihak peneliti, namun tidak mengubah sepenuhnya, tidak mendikte sepenuhnya terkait dengan apa yang ingin dilakukan oleh peneliti. Pihak eksternal pun juga harus sanggup untuk melakukan suatu pengambilan keputusan atas penelitian yang telah dilakukan oleh mahasiswa. Nah, itu tadi beberapa pertanyaan dari teman-teman yang saya share melalui Instagram dengan fitur Q&A. Nah, mudah-mudahan pertanyaan dari teman-teman dapat terjawab. Nah, cukup sekian penjelasan pemaparan terkait dengan perbedaan penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif yang menggunakan pertanyaan tertutup atau menggunakan pertanyaan terbuka. Terima kasih telah menonton video sampai akhir. Sampai jumpa di next video.
Dadah.